Shalom Elohim, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di siang hari ini? Baiklah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siang hari ini kita akan mengadakan suatu ibadah singkat sekalipun lewat siaran. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ada sukacita damai sejahtera di saat kita beribadah ya. Biarlah pikiran hati kita fokus di dalam kita beribadah, sehingga kita akan mendapatkan janji ibadah daripada Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baiklah, saatnya kita akan menaikkan pujian, yaitu pujian yang berkata, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan pada Tuhan, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa Tuhan, besar kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami puja-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan pada Tuhan, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa Tuhan, besar kuasa Tuhan. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus di siang hari ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan satu tujuan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Bapa, di siang hari ini Bapa, hamba-Mu mau melayani pekerjaan Tuhan lewat siaran di siang hari ini. Sebelumnya kuduskan tubuh jiwa roh panca indah hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke, bahkan semua yang mengikuti siaran di siang hari ini. Kuduskan tubuh jiwa roh panca indah kami semua, layakkan kami semua untuk datang kepadamu Tuhan, memuji, bermazmur, memuliakan, meninggikan nama Bapa di surga, menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa lewat ibadah kami di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biar kuasa-Mu, pengurapan Allah Bapa di surga terjadi di setiap pribadi, lepas pribadi kami semua, baik saya yang memimpin pujian penyembahan dan menyampaikan firman Allah, bahkan yang mengikuti siaran di siang hari ini. Urapan baru mengalir setiap kami, sehingga urapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, hamba akan menyampaikan firman Allah, kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar itu berasal daripada Allah Bapa di surga, sehingga semua yang mendengar menerimanya dengan sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut
firman Allah dengan sukacita dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan firman Allah di siang hari ini. Tetaplah kita fokus untuk kita beribadah, sekalipun ibadah singkat lewat siaran ini, tapi saya yakin percaya di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah selalu menepati janjinya, yaitu janji ibadah Allah akan berikan kepada kita, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Mari kita buka di firman Allah, yaitu di Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di Lembaga Alkitab Indonesia kita buka di Matius 4, ya, Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, kita baca bersama ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita baca mulai dari perikopnya, yaitu pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Selanjutnya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya." Ayat selanjutnya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11 terakhir, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemarin saya menambahkan ayat di mana Yesus dicobain di padang gurun, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, siang hari ini kita membahas mengenai pencobaan di padang gurun terhadap Yesus, di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Datanglah si iblis setan menggoda Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus adalah anak Allah. Iblis tidak pernah takut. Mau Yesus Kristus, mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau gembala, mau hamba Tuhan, mau jemaat sekalipun, pelayan-pelayan Tuhan, iblis datang menggoda kita di saat iman kita lemah, di saat kita tidak menguasai diri. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita supaya kita tetap selalu berjaga-jaga, berwaspada, dan menguasai diri kita, hati kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita mulai dari ayat pertama. Maka Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah si setan iblis menawarkan makanan minum kepada Yesus Kristus. Setelah selesai berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus Kristus dicobai oleh si iblis setan. Ya, firman Allah katakan Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apakah yang iblis setan
mencuri dan bunuh dan binasakan dalam pribadi hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu iman orang percaya kepada Yesus dicuri oleh iblis. Ya, begitu juga Yesus Kristus adalah anak Allah, dicobai oleh si setan iblis yang mencuri iman, hati dan pikiran Yesus supaya tidak fokus kepada Allah, Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Di saat Yesus Kristus berpuasa, dia berdoa dan berpuasa kepada Allah Bapa Pencipta bumi langit segala isinya. Datanglah Yesus, datanglah si iblis ini ya, mengganggu Yesus, menggoda Yesus, supaya Yesus ini benar-benar imannya benar-benar jadi lemah. Bahkan Yesus ini mau mengikuti perintah si iblis setan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dan iblis tidak mau mengikuti perintah Yesus Kristus, tidak mau mengikuti perintah iblis setan, karena dia tahu dia sedang ada hubungan komunikasi dengan Allah, dan dia berjaga-jaga, berwaspada dan menguasai dirinya supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan oleh karena tawaran si iblis setan yang menggoda imannya Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun berada, ya, kita tetap semangat berwaspada, tetap selalu berjaga-jaga, berdoa dan berpuasa. Ya, kalau Yesus pun berdoa dan berpuasa, iblis pun niat mau menjatuhkan iman daripada iblis pun niat menjatuhkan iman daripada Yesus. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, ya, kita harus menjaga diri hati kita supaya kita benar-benar berkenan di hati Allah, supaya iblis setan tidak mencuri iman kita, ya, sehingga hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Iblis tidak memandang siapapun punya jabatan kita di gereja, baik itu gembala, pendeta, penginjil, pendoa syafaat, jemaat Tuhan. Ya, iblis tidak pernah takut untuk menggoda iman kita supaya kita jauh dari Allah. Kalau kita memiliki penguasaan diri, berjaga-jaga dan berhati-hati, berwaspada, tentunya kita tahu bahwa Allah memampukan kita untuk menolong kita, dan kita berusaha dengan tindakan untuk tidak melakukan di luar kehendak Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, yaitu ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, sewaktu iblis mencobai Yesus Kristus, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis setan, ya, manusia hidup bukan dari roti, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus memperkatakan itu kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup ini bukan dari makanan minuman jasmani saja yang dapat menguatkan otot jasmani rohani kita, tapi setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Benar-benar memberikan kita kekuatan semangat yang baru, supaya kita tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Kita jangan membuka celah peluang iblis setan. Kita jangan buka celah untuk iblis setan menguasai pikiran dan hati kita. Ya, kita tetap terus berjaga-jaga, berwaspada, berdoalah senantiasa, berpuasa, ya. Kita berjaga-jaga dan berpuasa. Berpuasa pun itu bukan berarti karena kita tidak makan minum saja, tapi berpuasa di dalam hal perkataan, berpuasa di dalam kita
tindakan, sikap, tingkah laku kita. Kita berpuasa, meninggalkan kebiasaan buruk kita. Karena di firman Allah katakan di Kolose 3 ayat 5, menjadi manusia baru, yaitu matikanlah hawa nafsu kedagingan, itu manusia duniawi, harus kita matikan. Ya, tapi orang yang masih bersenang-senang di dalam melakukan hal-hal duniawi kedagingan, ingat satu saat Allah akan beracara, Allah akan menegur, bahkan Allah akan memperingatkan, dan Allah akan menghajarnya tepat pada waktunya. Karena firman Allah katakan, barang siapa ku kasih itu berarti ku atau Allah kasihi, Allah akan menegur dan menghajarnya. Firman Allah katakan di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Barang siapa Tuhan kasihi, Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan kepada orang jahat. Dan Allah mampu membuktikan itu bila mana tepat pada waktunya. Kita akan menuai baik buruknya di apa yang kita tabur. Tabur baik, tabur jahat, menuai tepat pada waktunya. Karena Allah selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita dengan firman Allah supaya kita hidup berjaga-jaga, menjaga hati, mulut, pikiran, langkah kita. Seperti di Amsal 4 ayat 23 di situ mengatakan, hati, segala sesuatu timbul dari hati, ya, baik jahat dan baik itu keluar dari hati, naik ke pikiran, turun ke mata, ke mulut, ke telinga, dan ke tangan kiri kanan dan ke kaki kiri kanan. Kita melakukan baik buruknya itu semua berasal dari hati. Oleh sebab itu Allah mau mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita, berwaspada dan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu memang ada, tapi kita jangan buka peluang celah iblis setan mengganggu dan memporak-porandakan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita jangan buka celah kepada iblis setan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekalipun kita berdoa, kita mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, iblis setan pergi. Tapi kalau kita buka celah melakukan dosa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, tapi kita masih melakukan, tapi kita masih saja beribadah, berdoa, dan memperkatakan, hai iblis setan kuasa kegelapan roh jahat, pergi. Ya, tanpa kita mengampuni, tanpa kita bertobat, doa kita tidak akan didengar oleh Allah kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena tidak ada kuasa yang Allah berikan kepada orang yang main-main dengan Allah kita. Tidak ada kuasa Allah yang Allah berikan kepada orang yang setengah-setengah suam-suam kuku dan main-main dengan Tuhan Allah kita. Iblis setan tidak akan pergi jauh. Sekalipun kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi. Tidak ada kuasa Allah yang bekerja bila mana kita masih kompromi dengan dosa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua dimanapun berada, tetaplah semangat kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita selalu membaca firman Allah sehingga firman Allah ini menguatkan otot rohani kita supaya tetap selalu kuat secara rohani dan jasmani kita. Amin. Saya memberi contoh ya, seorang olahragawan kalau dia tidak berlatih fisik, tentunya dia tidak kuat otot jasmaninya. Begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan, hamba kebenaran, hamba Allah, pelayan Tuhan. Di gereja manapun kita diberikan kepercayaan dari Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah satu panggilan Allah yang mulia bagi kita. Kita jangan membuka peluang celah kepada iblis setan, sehingga pelayanan kita ini boleh berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah supaya tidak terputus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus juga menjaga hubungan baik dengan Allah supaya hubungan Yesus Kristus dengan Allah tidak terputus. Yesus Kristus selalu berdoa, berpuasa, bahkan dia berjaga-jaga sekalipun dia dicobain oleh iblis setan di padang gurun, di mana dia berpuasa selama 40 hari 40 malam.
Allah memberikan kekuatan semangat yang baru, dan Yesus Kristus melakukan dengan tindakan untuk berwaspada, berjaga-jaga, sehingga dia tidak menerima tawaran iblis, setan yang menggodanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ada firman Allah di dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup daripada Yesus Kristus. Begitu juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah itu akan memerdekakan kita. Dan kita tahu membedakan mana yang berasal daripada Allah dan tidak. Kita tahu membedakan mana yang jahat dan tidak. Oleh sebab itu, firman Allah mengingatkan kita selalu untuk tetap selalu hidup berjaga-jaga, berwaspada, menguasai hati dan pikiran kita, itu penguasaan diri, di mana Galatia 5 ayat 22 sampai 23b di situ berkata, ada 9 buah roh yang harus dimiliki setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana ayat terakhir ayat 23b, penguasaan diri atau pengendalian diri harus kita miliki. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti saya kasih contohkan kemarin, di mana mobil, motor, kalau remnya sudah blong, mau kemana mobil dan motor itu. Begitu juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hamba kebenaran, kita harus tahu menguasai diri kita, ya, supaya kita tidak jatuh ke jurang, ya. Begitu juga motor, mobil, kalau remnya sudah blong, mau masuk jurang atau mau ketabrak. Nah, begitu juga seorang pelayan Tuhan, kalau tidak menguasai diri, kita tidak bisa membedakan, ya, mana jurang, mana tidak, mana suami orang dan tidak. Main sembarangan tabrak saja, itu tidak baik, ya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, supaya kita tetap selalu ada di dalam kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah itu memerdekakan kita. Bila mana kita mau bertindak, Roh Kudus akan menolong kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, dan jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, iblis setan membawa Yesus, ya, ke suatu bukit yang sangat tinggi, sehingga iblis menawarkan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke jurang tersebut. Ya, Yesus tidak melakukan apa yang dikatakan oleh iblis setan, karena dia tahu itu bukan berasal daripada Allah. Tapi iblis setan mencoba Yesus, sehingga Yesus memiliki penguasaan diri. Yesus peka dengan suara Allah, sehingga Yesus tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis setan itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita sama-sama memberikan hati dan hidup kita sepenuhnya kepada Allah kita yang hidup. Kita tidak tahu kapan nafas kita diambil oleh Allah, karena rahasia Allah akan mengambil nafas kita tidak tahu. Yesus pun tidak tahu nafas kita kapan mau diambil oleh Allah, karena hanya Allah saja yang berhak mencabut nafas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup bernapas sehat kuat, mari berilah tubuh jiwa roh kita kepada Allah kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Allah. Firman Allah katakan di Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Allah, berilah persembahan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, berkenan di hati Allah. Sekalipun engkau hidup di dunia, jangan berlaku seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dikasih oleh Allah,
siapapun kita, Allah tidak pernah memandang bulu. Allah selalu memakai kita bila mana kita ada kerinduan besar dan menjaga kekudusan. Ada kerinduan besar melayani pekerjaan Tuhan sambil berjaga-jaga. Menjaga kekudusan itu penting. Allah Roh Kudus, Allah yang akan diberikan kepada kita, memampukan kita untuk menjaga kekudusan, dan hanya Allah yang tahu apakah kita kudus atau tidak. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Yesus Kristus ya. Yesus Kristus di sini dicobai. Jadi kita tidak boleh mencobai Allah kita. Karena firman Allah katakan, jangan mencobai Allah Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus ini berkata ya, kepada ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Yesus Kristus saja mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan. Yesus mengatakan kepada iblis setan, jangan engkau mencobai Tuhan. Begitu juga kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan mencobai Allah kita, Tuhan kita. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita buat, sekalipun itu di tempat-tempat tersembunyi, tapi Allah Maha tahu, dan Allah akan membuktikan tepat pada waktunya. Baik itu baik dan tidak baik, Allah akan buktikan tepat pada waktunya. Sesuai apa yang kita tabur jahat, kita akan menuai jahat. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga firman Allah katakan bahwa Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis. Ya, jadi Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis. Kalau kita mengusir setan, tentunya kita dengan tegas kita mengatakan, enyahlah iblis, dalam nama Yesus, iblis setan pergi. Ya, begitu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga kalau kita benar-benar mengusir sesuatu, misalkan kucing yang sudah sering mencuri ikan ya, ataupun binatang peliharaan kita ini kalau nakal gitu ya, tentunya kita mengusir ya. Bukan pelan-pelan saja kita usir, tapi dengan tegas kita mengusirnya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Yesus Kristus mengusir iblis setan dengan tegas. Itu Yesus katakan kepada iblis setan, enyahlah iblis dalam nama Yesus. Begitu juga kita mengusir setan, kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis setan roh jahat pergi dalam nama Yesus. Saya itu kalau tidur malam ya, saya itu berisik banget seperti apa saya saksikan kemarin. Ya memang saya kadang tertidur ya, sudah waktunya jam bangun untuk saya berdoa ya, tapi sepertinya saya masih lelah mau bangun, masih capek. Tapi Roh Allah mulai membangunkan saya dengan saya mulai berbahasa roh. Bahkan saya mulai mengusir setan. Tanpa saya sadari, mulut saya berkata-kata, hai iblis setan, kuasa kegelapan roh jahat, pergi dalam nama Yesus. Ada kuasa yang besar. Bila mana kita hidup dalam kebenaran firman Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta kepada Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah firman Allah katakan, ketoklah pintu, maka Allah akan bukakan, mintalah maka akan Allah berikan. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah kita, ya tujuan untuk menyenangkan hati Allah, Allah pasti akan berikan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di sini, di mana firman Allah katakan ayat 10. Ayat 11 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saat iblis setan pergi saat itu ya, kemudian malaikat-malaikat dari Allah kita datang dan melayani Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila mana kita melayani pekerjaan Tuhan, sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, tentunya kita dengan persiapan terlebih dahulu. Kita melakukan mesbah doa di rumah kita. Kita minta di dalam doa kepada Allah supaya di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, Allah akan memampukan kita. Begitu juga sebelum memulai ibadah, tentunya ada tim
doa. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tentunya melakukan doa bersama terlebih dahulu sebelum pelayanan itu dimulai, supaya kita meminta kekuatan Allah Roh Kudus memampukan di saat kita beribadah dan di saat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah Roh Kudus yang hadir di saat kita beribadah. Di saat kita beribadah, kita menghargai hadirat Allah. Ya, di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita fokus untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan karena badan kita, tubuh kita ada di tempat ibadah, tapi pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat. Allah tidak akan memberikan janji ibadah bila mana kita buka peluang celah iblis setan dengan cara berpikir kita yang jahat, padahal badan kita ada di tempat ibadah. Allah tidak akan memberikan janji ibadah kalau pikiran kita selalu negatif di saat kita beribadah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah katakan, mulutmu memuji nama Allah, tapi hatimu jauh daripada Allah. Percuma mereka beribadah. Ibadah yang mereka lakukan buatan tangan mereka sendiri, tapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Allah, sehingga Allah tidak memberikan janji ibadah kepada mereka. Sekalipun beribadah, tapi hatinya pikiran hati dan pikirannya memikirkan hal-hal yang jahat, tidak akan mendapat janji ibadah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang selalu berharap dan bersandar kepada Allah Bapa di surga, mari kita belajar menghormati dan menghargai karya Allah di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita berdoa. Fokuskan pikiran kita di dalam doa. Di saat kita beribadah, fokuskan pikiran hati kita di tempat ibadah. Di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, fokuskan pikiran hati kita di tempat kita beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kalaupun ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikiran kita, yaitu hal-hal yang tidak baik, mari kita bereskan bersama-sama itu, sehingga Allah mengampuni kita bila mana kita saling mengampuni. Doa kita tidak menjadi terhalang, tapi doa kita ini akan didengar oleh Allah, dan tepat pada waktunya Allah menjawabnya sesuai dengan permintaan doa yang kita naikkan kepada Allah Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini saya sudah membagikan sebagian firman Allah, supaya firman Allah ini boleh menjadi kekuatan semangat yang baru bagi kita semua, tetap terus maju eksis di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pendidikan, di dalam kegiatan aktivitas rencana ke depan kita. Mari kita prioritaskan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga Allah yang ditinggikan, Allah yang disenangkan dalam pribadi hidup kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada cobaan, ada ujian, tetap kita harus berjaga-jaga. Kita harus tetap selalu menguasai diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dulu kita masih melakukan hal yang jahat, buanglah semua itu. Ya, kubur sedalam-dalamnya masa lalu perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, sehingga Allah Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa kepada kita, membawa pribadi hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin Allah membukakan rahasia, Allah akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah kepada kita yang sungguh-sungguh melekat hati kepadanya dan serius dan komitmen melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah pikiran, karakter, wibawa Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya ada perubahan budi. Amin. Sehingga batinnya kita semakin bertambah-tambah di dalam Allah kita, di dalam Yesus, dan lahirnya kita semakin merosot di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah di siang hari ini saya akan tutup firman Allah dengan satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus,
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih firman Allah yang sangat luar biasa yang Bapa berikan pada kami semua di siang hari ini. Dan firman Allah ini boleh menjadi rema termeterai di setiap loh hati kami yang paling dalam, dan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana firman Allah ini mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat yang mencobai Allah, karena Allah tidak mau dicobai. Saat Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus Kristus dicobai oleh si iblis setan. Kita pun sebagai anak-anak Allah, kita sebagai hamba kebenaran, pelayan Tuhan, mari kita semua menjaga diri kita. Mari kita menguasai diri kita, pikiran hati kita, biar selalu fokus kepada Allah kita, Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus sudah memberikan contoh teladan kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Lakukan bagian kita seperti apa yang diteladani oleh Yesus Kristus, yaitu kita menjaga-jaga, berjaga-jaga dan menguasai diri kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur, berterima kasih Bapa, biarlah firman Allah ini Tuhan memberikan kami kekuatan, semangat yang baru mulai hari ini dan ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pula untuk bangsa di negara kami Indonesia, pemerintahan Jokowi, bahkan terlebih alat negara, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia dimanapun berada. Baik itu terlebih Tuhan, hamba berdoa pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong pemerintah, bahkan terlebih alat negara, pemimpin agama masyarakat Indonesia. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, kendala yang mereka hadapi, baik itu mereka sedang mengadakan pembangunan di Indonesia, bahkan mereka sedang melakukan rencana program-program pemerintah yang ada di Indonesia untuk ke depan. Tuhan Yesus tolong campur tangan, biarlah kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi rencana-Mu Tuhan benar-benar terlaksana dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, para investor dalam negeri dan luar negeri boleh ada kerjasama yang baik dengan pemerintahan, alat negara, masyarakat, pemimpin agama di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan akan mengadakan Pilpres tahun 2024 yang sedang direncanakan dan sedang berjalan. Tuhan Yesus tolong campur tangan sehingga dalam pemilihan Pilpres ini berjalan dengan aman dan lancar, sukses dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba yakin, percaya pemerintah presiden yang Engkau pilih untuk negara kami Indonesia benar-benar itu berasal daripada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja dimanapun berada saat ini, baik itu pendeta, gembala sidang, pendoa, syafaat, para misionari, penginjil, biarawan-biarawati, jemaat Tuhan di Indonesia, di luar negeri. Tuhan tolong campur tangan, kami semua diberikan kekuatan, semangat yang baru
saat ini bahkan setiap hari. Diberikan kami roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah semakin bertambah-tambah di dalam pribadi hidup kami semua saat ini dan ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikanlah kami semua lapar haus akan kebenaran firman Allah, biar kami tetap selalu memiliki roh menyala-nyala baik dalam melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan. Begitu pula Tuhan, biarlah kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami tahu membedakan mana yang berasal daripada Allah dan tidak. Kami tahu membedakan mana yang baik dan benar dan tidak. Tuhan Yesus, tolong campur tangan dari setiap persoalan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha, mata pencarian, pendidikan anak-anak kami. Tuhan, tolong campur tangan, biarlah kuasa Allah yang luar biasa menuntun setiap langkah-langkah kami, pemimpin gereja, jemaat Tuhan, orang kudus Indonesia luar negeri, biar kami tetap selalu bergandengan tangan, merapatkan barisan unity, membangun kerajaan Allah di setiap pribadi lepas pribadi kita, mulai dari diri kita masing-masing, bahkan terlebih Tuhan kepada keluarga, lingkungan, tetangga, dimanapun Tuhan bawa kaki kita. Kami yakin, percaya kami boleh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi di mana Engkau kehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus yang manis. Hamba berdoa, perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga kami Tuhan sanggup diberikan kekuatan kemampuan dari Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus yang manis. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu mau dibaptis. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka keseriusan untuk dibaptis sehingga nama-nama mereka termeterai di buku kehidupan, sehingga kelak nanti Engkau Bapa di surga memberikan surga yang kekal, di mana saat Engkau menjemput jemaat Tuhan, umat pilihan, tidak kedapatan bercacat, tidak kedapatan bercacat celah, tapi boleh menerima surga yang kekal itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih saya berterima kasih kepada Allah Bapa kita adalah sumber berkat yang akan memberkati kita semua mulai saat ini dan ke depannya lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah menyelesaikan ibadah singkat di siang hari ini. Saya yakin percaya kita semua ada sukacita dan sejahtera. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, melangkahlah dengan iman, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, dan penguasaan diri terpenting ada dalam pribadi hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus akan memampukan kita bila mana kita tidak membuka celah. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Selamat sore. Haleluya, puji Tuhan.